Ada kesempatan untuk berkomentar. Silakan. Saya mau langsung dari yang tadi soal poros tengah tadi, soal capres. Saya teringat lagunya Romai Rama. Romai Rama bilang, apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mau ke pesta tak beruang, akhirnya nongkrong di pinggir jalan. Kira-kira dalam saya memimpin pemenangan pemilu di PKS 3 kali sejak awal, saya selalu terinspirasi oleh lagu ini. Kalau orang punya uang besar, dia bisa bikin pesta besar dalam satu gedung. Dia undang artis, dia bikin perayaan yang mewah. Undangannya pun juga besar. Tapi kalau kita mau bikin pesta, kita tidak punya uang, yang kita bikin apa? Kita bikin pesta kecil-kecilan di pinggir jalan. Nggak usah dalam gedung, di pinggir jalan. Kita joget sesuka hati. Kita joget sesuka hati, pakai pengamen yang indah. Kita joget sesuka hati. Yang penting meriah ala kadarnya. Kadang-kadang pesta kecil ini karena meriahnya itu datang dari lubuk hati yang bagus, yang jujur. Lama-lama orang yang ada dalam gedung berpikir, ada apa tuh di luar gedung sana kok rame-rame itu. Lama-lama orang mulai keluar sedikit-sedikit dari gedung, datang ikut pesta di situ. Saya kira perbandingannya ini sama dengan perbandingan dialog kebangsaan. Ini model lain dari konvensi yang dilakukan oleh Mas Hanta ini. Dimulai dari kampus, bukan dari gedung-gedung besar. Sama juga dengan capres. Kita boleh saja dulu buka keran ini, kasih pilihan yang lebih banyak kepada masyarakat. Ini bukan soal menang atau kalah, bisa jadi atau tidak, tetapi ini masalah kita juga pengen ikut pesta. Jadi kita sederhana aja berpikirnya, tidak terlalu tidak terlalu muluk-muluk. Sebab kita semua orang percaya takdir. Nama Presiden Indonesia tahun 2014 itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Dan tidak satu pun di antara kita yang dapat bocoran dari langit siapa nama presiden. Lembaga survei juga tidak bisa dapat bocoran dari langit siapa nama presiden. Sepanjang itu tertutup bagi semua orang, setiap warga negara di Republik ini punya hak untuk berdoa. Mana tahu namanya nongol. Ya. Yang kedua itu tadi ada kritik kepada sistem demokrasi. Saya ingin menjawabnya dengan satu cerita. Saya selalu menghayal. Saya membaca buku Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Saya menghayal begini. Dulu waktu bumi ini yang sekarang kita huni, yang penduduknya ada 7 miliar orang, pada mulanya hanya dihuni oleh Adam dan Hawa. Kira-kira suasananya kayak bagaimana? Anda kebayang nggak? Kebayang nggak bumi yang sebesar ini? Itu cuma dihuni 2 orang. Ya, dihuni 2 orang saja. Saya berpikir-pikir gimana rasanya hidup kalau bumi ini diisi cuma 2 orang. Dan kira-kira sistem apa yang cocok untuk 2 orang itu? Kita mau pakai sistem apa kira-kira? Coba kita menghayal sedikit. 2 orang ini begitu diturunkan, kan mereka juga baru mengenal, baru diajarkan nama-nama, bahasa itu baru diciptakan juga ya. Sampai dalam satu cerita itu riwayat, waktu pertama kali Adam dan Hawa berhubungan badan, ini pekerjaan ini kan belum ada namanya. Ya, nama itu kan untuk benda, tindakan, pikiran, perasaan. Ya, nah pekerjaan ini belum ada namanya. Jadi Hawa bertanya, ini namanya apa? Terus Adam menjawab, hada
jemaah, ini namanya jemaah. Kata Hawa, zidni minhu, tambah lagi. Lahir Anda semua sampai sekarang sebagai karena permintaan Hawa itu. Ya. Agama itu diturunkan pertama kali untuk 2 orang ini saja. Ajarannya untuk 2 orang ini. Waktu Adam dan Hawa punya anak, bagaimana caranya membuat keturunan mereka berkembang? Kawin sila, yang sekarang dilarang dalam semua agama kan? Tapi waktu itu dibolehkan. Berkembanglah 2 orang ini menjadi keluarga, lalu keluarga ini menjadi suku. Kumpulan suku-suku ini yang kemudian namanya bangsa. Agama turun pada semua level ini memenuhi hajat kelompok manusia ini sesuai dengan kebutuhannya. Waktu struktur masyarakat manusia sudah dianggap matang dan tidak akan berubah lagi, ditutuplah ajaran agama itu pada Quran. Ini buat kita yang beragama Islam. Tapi coba kita bayangkan, berapa penduduk di zaman Nabi yang masuk Islam itu cuma sekitar 100.000 orang. Total penduduk bumi itu sekitar 100 juta orang. Ya. Dan terus ini bertambah seperti ini. Jadi perubahan-perubahan seperti ini, perhatikan, sistem itu adalah faktor integrasi yang mengintegrasikan manusia ke dalam ruang dan waktunya. Itu fungsi sistem. Dan karena dia adalah faktor integrator dalam kehidupan manusia, maka kritik kepada sistem itu tidak pernah terutama ditujukan kepada persoalan benar salahnya, tetapi integrasi antara semua faktor-faktor ini tadi. Iya kan? Integrasi antara faktor-faktor ini tadi. Saya membaca buku Ibnu Battuta. 27 tahun lamanya dia merantau dari Maroko termasuk sampai ke Indonesia. Saya hitung jarak ini ditempuh oleh Ibnu Battuta selama 27 tahun. Jarak ini sekarang bisa kita tempuh dalam 2 hari. Total jarak yang ditempuh oleh Ibnu Battuta totalnya ini bisa kita tempuh dalam 2 hari. Yang ditempuh oleh dia dalam 27 tahun. Coba Anda bayangkan. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan kritik kepada satu sistem, kritik itu adalah persoalan bukan kepada persoalan berdasarnya, tetapi kepada persoalan integrasinya. Banyak orang Islam yang mengkritik sistem demokrasi karena mereka menganggap sistem ini pasti tidak sempurna karena ini bukan ajaran Tuhan, ajaran Allah. Sebaliknya, orang-orang liberal, orang-orang sekuler, kritiknya kepada agama, termasuk juga kepada Islam itu begini. Kalau Anda mengatakan bahwa agama ini sempurna, berikan saya satu tempat di mana agama ini diterapkan secara utuh dan semua elemen output yang dilahirkan oleh sistem ini bisa kita komparasikan. Kan pertanyaannya di situ kan? Ini pertanyaan tentang sistem. Jadi boleh jadi ada satu sistem yang baik, orangnya tidak sempurna. Boleh jadi ada orang yang sempurna dalam satu masyarakat, tapi sistemnya kurang bagus. Kalau di dalam Islam sebenarnya konsep Islam bukan terutama langsung ke sistem, tapi kepada manusia. Makanya Ibnu Khaldun mengatakan, makin banyak jumlah orang jahat dalam satu masyarakat, makin diperlukan negara. Makin sedikit jumlah orang jahat dalam satu masyarakat, negara semakin tidak diperlukan. Ya kan? Makanya negara itu kalau kita lihat anggarannya lebih banyak mengurus orang jahat ketimbang mengurus orang baik. Ya kan? Kalau Anda sehat, Anda pintar, Anda bisa mengurus diri sendiri, Anda tidak diurus oleh negara. Ya kan? Tapi kalau Anda tua jongkok, Anda diurus oleh negara. Kalau Anda kriminalis, Anda diurus oleh negara. Lihat anggaran negara. Nah, jadi ini cara kita memandang masalah. Begitu juga kritik kita kepada demokrasi, kritik kita kepada semua sistem.
Itu bukanlah kritik terhadap terutama persoalan benar salah, tetapi kritik kepada keseimbangan. Ini apa namanya? Ini tadi persoalan yang kedua ya. Dan keseimbangan inilah sebenarnya yang di dalam agama itu diperhatikan. Itu sebabnya kenapa dia bertahap turunnya sistem itu, karena masalah faktor keseimbangan kita. Ada pertanyaan tadi yang ketiga yang saya ingin komentari, tapi ini agak merata tadi pertanyaannya soal kedaulatan yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Ali Masyur tadi dengan Pak Isran tadi dengan berapi-api. Sebenarnya ada satu tantangan di era globalisasi sekarang terhadap konsep nation state, negara bangsa, yaitu tantangan kepada kedaulatan. Kita sekarang disadap oleh Amerika dan Australia. Lihat kan? Anda boleh marah kan? Marah kita, ini melanggar kedaulatan kita sebagai bangsa. Terus kalau kita ditanya soal sama Amerika begini, kalau kamu marah kamu bisa apa? So what, gitu loh. Itu kan pertanyaan. Saya ingin mengatakan begini, kita ini tidak sadar bahwa negara ini dalam kehidupan kita sekarang itu semakin kurus, semakin kerempeng. Kemampuannya, otoritasnya semakin kecil, kapasitasnya juga semakin kecil. Kita punya APBN tahun ini 1.800 triliun. Kira-kira itu berapa miliar dolar? Anda perhatikan? Kira-kira sekitar 150-190 miliar dolar. 150 miliar dolar, katakanlah kapitalisasi pasar Apple, kemampuan dia mengkapitalisasi modal itu 500 miliar dolar satu company. Jadi satu company ini uangnya bisa lebih banyak dari APBN kita. 20 top company di Amerika kalau digabung total market kapitalisasinya itu lebih banyak uangnya daripada total riset Cina. Supaya kita tahu, ini bukan masalah otoritas, ini bukan masalah kedaulatan, tapi ini masalah kapasitas. Kira-kira sekitar 100 orang kaya di Indonesia kalau kekayaannya dikumpulkan semuanya, hampir sama juga dengan APBN kita dalam 1 tahun. Jadi ada individu tertentu yang kapasitasnya mendekati kapasitas negara. Inilah yang harus kita pikirkan sekarang, yang merupakan tantangan bagi negara sekarang. Bukan soal kedaulatannya, bukan soal otoritasnya. Orang tidak akan pernah menggugat otoritas negara. Orang tidak akan pernah menggugat kedaulatan. Tetapi persoalannya adalah kapasitas Anda dalam menjalankan otoritas itu tadi. Istilahnya, kalau Anda marah, Anda bisa membunuh orang nggak? Jangan sampai marahnya cuma bisa mencaci maki, ya kan? Itu dia masalah. Itu kan menyangkut masalah kapasitas. Dan karena itu, dalam persoalan-persoalan tantangan yang terkait dengan negara seperti ini, lebih bagus kita berpikir logis. Logis dalam pengertian begini, ini bukan soal siapa yang superior, siapa yang inferior, bukan. Tetapi ini adalah cara kita mensiasati keterbatasan dalam kapasitas. Contohnya misalnya, kita punya banyak masalah perbatasan. Daripada perbatasan ini menjadi sumber konflik dengan semua negara tetangga, yang kalau kita konflik dengan Malaysia, konflik dengan Singapura, konflik dengan Vietnam dan seterusnya, tidak satu pun yang untung dalam konflik itu. Daripada pulau-pulau ini semuanya jadi sumber konflik, lebih bagus kita rubah dia jadi sumber duit. Bagaimana kalau kita kerja sama, bikin tempat sebagai zona ekonomi bersama. Daripada kita pertengkarkan, kamu tidak dapat, saya tidak dapat, lebih bagus kita bikin kue, kita bagi dua. Ini masalah logika. Dan menurut saya ini bukan masalah sovereignty. Kalau Anda mencari search di internet kata tentang nation state dan sovereignty, kedaulatan, baca artikel-artikel yang ada di situ. Persoalan semua negara sekarang seperti itu. Orang bisa menyadap kita di sini tanpa harus ada di sini.
dari tempat lain. Sekarang yang disadap bukan cuma Indonesia, tapi seluruh Eropa juga disadap. Informasinya dari sekali itu kira-kira ada 60 juta orang di Spanyol juga di Eropa yang disadap, dan 60 juta luar handphone yang disadap di Spanyol. Semua itu bisa, tapi itu bukan masalah. Sekarang sudah berubah persoalannya dari sekedar masalah sovereignty kepada persoalan yang lain. Maksud saya di sini adalah kita perlu memikirkan bagaimana cara meningkatkan kapasitas negara supaya wibawanya kuat. Karena persoalannya sekali lagi bukan masalah otoritasnya, tapi pada masalah kapasitasnya. Kalau ada misalnya satu perusahaan dari luar yang seperti kita pernah marah kepada George Soros waktu kita krisis moneter tahun 98, George Soros hanya menjawab, saya hanya memanfaatkan kelemahan dalam sistem moneter Anda. Jangan salahkan saya. Kita bisa marah kepada dia, tapi marah kita ini tidak banyak pengaruhnya. Jadi lebih bagus yang kita lakukan secara logis adalah terus-menerus meningkatkan kapasitas negara ini supaya dia seimbang antara kapasitasnya dengan otoritasnya. Dengan cara berpikir seperti ini, saya kira kita akan mengelola negara jauh lebih logis, dan tidak sekedar menggunakan pendekatan populis dalam pengelolaan negara. Salah satu kesalahan besar Soekarno dulu menurut saya, karena pendekatannya yang terlalu populis dalam isu ganyang Malaysia. Soekarno tidak dapat apa-apa, tetapi kemudian setelah itu malah dibalik. Sebabnya adalah pendekatan populis dalam menangani persoalan sovereignty, yaitu persoalan kedaulatan negara. Ini kira-kira yang saya jawab tadi. Kira-kira rangkumannya dari pertanyaan-pertanyaan.